Mega korupsi, benang merah yang mulai terungkap. Bayangkan, uang negara yang seharusnya digunakan untuk menjamin listrik tetap menyala, menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, dan membiayai pelayanan publik, justru diduga mengalir ke jalur yang sama sekali berbeda. Dalam hitungan hari, publik dibuat tercengang. Satu demi satu perkara besar bermunculan. Penggeledahan dilakukan di berbagai lokasi. Uang tunai, dalam berbagai mata uang asing disita. Puluhan kilogram emas diamankan. Dokumen-dokumen penting dikumpulkan penyidik. Dan di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada benang merah yang sedang diurai oleh aparat penegak hukum? Ini bukan lagi sekadar satu perkara korupsi. Yang sedang diusut adalah dugaan penyimpangan di sektor energi, program strategis nasional, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjadi bagian dari pengembangan perkara-perkara besar. Setiap penggeledahan membuka lapisan baru. Setiap barang bukti memunculkan pertanyaan baru. Dan setiap perkembangan penyidikan semakin menyita perhatian publik Indonesia. Sorotan pertama mengarah pada dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG serta pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kejaksaan Agung menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola program, mulai dari dugaan penentuan titik SP, PGE yang tidak sesuai prosedur, dugaan markup, pengadaan perlengkapan makan, hingga dugaan praktik suap dan pengaturan vendor. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur mantan pejabat Badan Gizi Nasional maupun pihak swasta. Penyidikan masih terus berkembang untuk menelusuri aliran dana, mekanisme pengadaan, dan pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran berdasarkan alat bukti. Di saat yang hampir bersamaan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik menjadi penyidikan. Perkara ini diduga berkaitan dengan manipulasi kualitas, kuantitas, dan dokumen pasokan batu bara yang dipasok ke PLTU selama periode 2018 hingga 2026. Penyidik mendalami apakah penyimpangan tersebut berdampak pada operasional pembangkit listrik dan berkontribusi terhadap gangguan pasokan energi di sejumlah wilayah. Tidak berhenti di sana, penyidikan berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam pengembangan perkara, penyidik melakukan penggeledahan di berbagai lokasi dan menyita uang tunai, dokumen, serta emas batangan sebagai barang bukti. Aparat juga menyatakan penyidikan masih berjalan dan belum seluruh fakta maupun pihak yang bertanggung jawab diumumkan kepada publik. Di tengah perkembangan tersebut, dinamika antar lembaga penegak hukum ikut menjadi perhatian masyarakat. Berbagai langkah penyidikan, pengamanan, dan pernyataan resmi dari masing-masing institusi memunculkan beragam tanggapan di ruang publik. Namun hingga saat ini, setiap lembaga menyatakan proses yang dilakukan merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing. Bagi masyarakat, yang paling penting bukanlah spekulasi mengenai hubungan antar lembaga, melainkan apakah seluruh fakta dapat diungkap secara transparan. Apakah aliran dana benar-benar bisa ditelusuri hingga ke aktor utama? Apakah seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang jabatan maupun institusi? Dan apakah perkara-perkara besar ini akan menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Jawabannya hanya dapat ditentukan melalui proses penyidikan, pembuktian di persidangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh spekulasi, melainkan oleh penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.